Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Ramiza Alia Darmawan sebagai moderator di acara podcast dengan bertema Level Up Your Career Experience, spesialisasi pajak di regulasi restoran. Nah, sebelumnya perkenalkan, di sini kita udah dihadirkan narasumber bernama Bapak Sofyan. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang perjalanan dan pengalaman karirnya di bidang perpajakan tentunya. Nah, kita di sini Pak sharing-sharing aja ya, kayak mungkin di awal itu Bapak kan tadi bilang bahwa Bapak tuh sekolah di akuntansi dan di Unpad kan. Nah, itu kira-kira untuk masuk ke bidang pajak tersebut, mendalami studi pajak tersebut, itu tuh emang ada rasa ketertarikan pribadi karena saya senang gitu dengan pajak, atau emang saat itu ada faktor yang mempengaruhi Bapak secara tidak langsung gitu, dan akhirnya Bapak berpikir, oh oke deh, kayaknya nih pajak bagus deh untuk saya ke depannya gitu. Ya, sebenarnya di pemerintah Kota Bandung itu formasi atau kebutuhan SDM itu kan tidak selalu berhubungan dengan bidang keahliannya. Contohnya saya dulu kuliah di Unpad bidang akuntansi, masuk ke pajak itu kan bukan karena ketertarikan sebenarnya, tapi memang kebutuhan justru di luar bidang saya, yaitu informasi teknologi. Ketika itu SKPD sekarang namanya Bapenda. Itu Bapenda membangun sebuah aplikasi dan itu membutuhkan beberapa SDM. Nah, kebetulan saya mungkin dipercaya untuk membangun infrastruktur itu, karena dulu memang saya lamanya bermain di bidang infrastruktur informasi teknologi. Nah, dengan rekrutmen itu ya mau tidak mau saya terjun langsung kepada yang namanya pajak, karena IT itu salah satunya memperbaiki atau membuat suatu sistem aplikasi pajak daerah yang baru seperti itu. Berarti mungkin pendekatannya itu Pak Sofyan itu lebih ke software ya? Software hardware ya. Oh, software hardware. Tapi biasanya yang paling banyak itu hardware. Lebih berat memahami pajak atau di IT Pak? Kalau IT itu semakin kesini kan kita semakin kembang, justru kita semakin bodoh sebenarnya karena perkembangannya pesat gitu. Kalau pajak itu kan mungkin perubahan regulasi tapi tetap gitu aja sih sebenarnya. Apalagi di pajak daerah, pajak restoran tidak begitu jelimet lah kalau pajak restoran, pajak daerah gitu. Kan Pak, sekarang tuh di Bandung lagi marak-maraknya kan kayak restoran, kafe dan sebagainya ya. Nah, menurut Bapak untuk kita atau mahasiswa atau yang baru lulusan dari akuntansi untuk terjun ke perpajakan di restoran itu menurut Bapak potensinya besar atau bagaimana kalau kita mendalami di F&B tersebut? Ya, kalau untuk kemampuan akuntansi tentu sekarang banyak dibutuhkan ya, terutama di perusahaan-perusahaan yang memang mempunyai sistem akuntansi yang memang cukup besar. Tapi kalau restoran itu kan, apalagi restoran kecil itu kan sistem akuntansi keuangannya simpel lah. Sayang sekali kalau lulusannya kuliah bentar hanya bekerja di kafe kecil yang mengurus pembukaan yang sederhana gitu kan. Ya sebaiknya membuka lapangan pekerjaan aja kalau sudah keluar S1 atau S2. Lebih baik seperti itu, berwirausaha aja. Jadi lebih baik kita mempunyai ini bisnis sendiri gitu ya. Bisnis sendiri aja. Ya. Karena kan sekarang restoran banyak sekali Kota Bandung. Kafe dan restoran itu makin menjamur ya. Dan kan banyak yang bilang juga kalau kerja di tax itu high pressure gitu. Pernah nggak Bapak mendapat suatu
tekanan gitu dalam pekerjaan tersebut, dan bagaimana Bapak untuk problem solving gitu dalam situasi tersebutnya? Itu hal biasa ya, namanya ASN kan udah target kerjaan yang dibereskan. Lagi di akhir tahun ini kan, Ya. ada pemeriksaan eksternal, internal, yang kita harus menyiapkan laporan, apakah itu laporan perpajakan, laporan keuangan, dan lain itu hal biasa lah. Kalau pressure ya tentu ada gitu kan, karena kalau tidak pressure itu ya jadi kita kerja lain-lain, itu hal biasa lah. Tapi kalau untuk Bapak sendiri kira-kira enjoy gak? Dinikmati aja. Karena mau tidak mau kan kalau kerjaan dibawa pusing ya pusing juga, jadi ya udah nikmati aja lah, bawa enjoy aja. Nah, ini deh Pak, terakhir kira-kira Bapak punya rekomendasi atau saran nggak untuk mahasiswa-mahasiswa akuntansi gitu yang sedang tertarik atau mendalami bidang studi di perpajakan gitu? Sebenarnya kalau akuntansi ya, kalau pajak ya pajak gitu kan, kalau lihat jadi jurusan. Karena gini, beda akuntansi begitu dia mendalami teks itu kan harus betul-betul dia mendalami teks minimal kuliah perpajakan gitu kan. Kalau akuntansi biasanya kalau di dinas itu lebih tepatnya di dinas pengelolaan keuangan daerah, kan itu mengolah akuntansi secara keseluruhan. Tapi ada juga bagian-bagian keuangan juga di tiap SKPD gitu kan. Mengelola laporan keuangan mulai dari penatausahaan gitu kan, pelaksanaan sampai kepada pertanggungjawaban dan pengawasan gitu kan. Kalau untuk di Kota Bandung tersendiri, si jenis pajaknya itu ada berapa jenis kira-kira? Nah, di antaranya adalah yang pertama ada pajak restoran. Itu 10%. Itu ditarik untuk kafe, restoran gitu kan, rumah makan, sebenarnya sama aja ya, restoran, rumah makan, kafe itu 10%. Ada juga catering nih, atau jasa boga, itu juga sama 10%. Terus ada pajak hotel. Pajak hotel itu pajak hotel bintang dan non bintang. Kalau bintang 1 sampai bintang 5 ya kalau hotel. Kalau non bintang ya kayak hotel melati kayak gitu kan. Terus penginapan. Kalau kos-kosan kita sudah tidak narik lagi. Karena berdasarkan aturan pusat, kos-kosan itu dilaporkan langsung ke pusat 10%. Jadi PPH gitu kan. Dulu kita tarik tahun 2024, waktu kita masih tarik. Sekarang kita sudah tidak menarik lagi. Yang ketiga adalah pajak air tanah. Pajak air tanah itu adalah pajak fixed payment, namanya sudah ditetapkan. Jadi dalam kemudian kalau misalkan ngambil air tanah berapa kubik itu sudah ada ketentuan di Pergub maupun di Perwal. By system sudah ada ketentuan, misalkan kita ngambil berapa sekian kubik itu langsung muncul otomatis gitu kan. Nah, terus ada yang namanya juga pajak reklame. Pajak reklame ini adalah pajak yang ditarik berdasarkan tayang, kayak billboard, itu kan videotron, itu kita tarik. Itu juga sama fixed payment. Ada hitungannya juga, misalkan videotron untuk sekian meter persegi, sekian puluh juta gitu. Jadi sudah ditentukan itu kan. Nah, pajak air tanah, pajak air tanah, pajak reklame, terus ada PBB. PBB kan tahu ya? Ya. PBB itu sama juga dengan pajak fixed payment, jadi sudah ditetapkan. Ya, misalkan kita punya rumah nih, ukuran 100 meter, tapi di jalan gede kan, indeksnya gede ya, pasti gede juga. Fixed payment sudah ditentukan. Terus ada juga pajak hiburan, kayak pajak karaoke, spa gitu kan, bar itu kan kita tarik juga tuh. Bar kalau tidak salah 35% ya. Karaoke juga sama. Ada juga pajak permainan anak. Pajak ketangkasan. Contoh misalkan gini, Neng suka main ke mall kan, di sana ada gokar, permainan anak. Nah itu kita pajakin, itu 10% pajaknya itu. Itu beberapa jenis pajak diantaranya ya.
Kalau objek-objek pajaknya itu kira-kira apa? Objek pajaknya itu kalau misalkan hotel ya hotel kita Oh, pajak hotel. hotel. Misalnya. Kira-kira di Bandung tuh objek pajak yang paling tinggi itu apa, Pak? Yang paling tinggi untuk sumber pendapatan pajaknya itu PBB dan BPHTB. PBB dan BPHTB. PBB itu kan luas seluruh kota Bandung itu kan. Iya. Itu semua tempat itu kan dipajakin. Itu per tahun Iya. gitu kan. Itu lumayan hampir 600 kalau nggak salah 600 miliar ya. Terus kalau BPHTB yaitu kalau kita jual beli itu jual beli itu dikali 5% itu nilai nilai transaksi itu. Jadi lumayan besar. Dua pendapatan itu yang paling besar. Ada PBB, BPHTB, terus yang kalau nggak salah yang ketiga itu yang paling besar adalah pajak restoran, pajak hotel, terus ada reklama air tanah gitu. Itu urutan yang paling besar di kota Bandung ya. Tapi tetap aja kita juga punya kendala juga dalam hal penarikan. Misalkan ada wajib pajak yang memang belum sadar atau bandel gitu kan, kendalanya di sana. Kira-kira ada suatu aturan atau mungkin sanksi kepada wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang tidak tidak memberikan sebagian persentasenya gitu. Oh ya. Sanksinya apa tuh kira-kira? Jadi gini, kalau misalkan wajib pajak itu sudah terdaftar nih Iya. sebagai wajib pajak, dia tidak melaksanakan pelaporan, itu sanksinya tentu ada. Misalkan begini, pajak restoran nih, misalkan dia punya kewajiban menyampaikan laporan omset itu tanggal 1 sampai tanggal 15 nih. Nah, tanggal 1 sampai 15 itu kan waktu pelaporan, dia melaporkan di bulan berikutnya ya. Misalkan restoran menarik pajak dari customer di bulan Januari nih. Nah, pendapatan bulan Januari itu dia wajib melaporkan di bulan Februari antara tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah, ketika dia tidak melaporkan sampai tanggal 15, 7 hari berikutnya itu ada teguran. Teguran pertama Dalam bentuk apa itu kira-kira dalam bentuk surat. tegurannya? Surat, kita layangkan surat. Nah, dari teguran pertama itu tidak ada tanggapan lagi, muncul teguran kedua 7 hari kemudian. Itu menurut aturan bisa dikena sanksi berupa penempelan stiker segel gitu kan. Segel atau diumumkan di media massa bahwa ini penunggak pajak gitu kan. Itu sanksi-sanksi itu seperti itu sanksi tertulis. Nah, kalau sanksi sistem nih, Iya. misalkan begini, saya bulan Desember nih melaporkan 100 juta, pajaknya kan 10 juta nih, 10%. Bayar saya di bulan Januari bayar. Di bulan Februari dia tidak membayar 10 juta itu. Nah, otomatis di teguran keduanya itu sudah muncul pemberatan. Itu 25% plus 2%. Jadi mau tidak mau wajib pajak harus tetap melaporkan. Konsekuensinya itu dia kena sanksi dan pemberatan. Itu salah satu contoh bagi wajib pajak, sanksi bagi wajib pajak yang memang tidak kurang patuh. Seperti itu. Nah, sekarang kan kita dapat nih info-info dari point of view orang yang bekerja di bidang perpajakan gitu. Sekarang saya mau nanya nih, kira-kira kalau Bapak menjadi wajib pajak atau memiliki badan dan Bapak termasuk wajib pajak gitu, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan gitu? Nah, gini kan sekarang itu era modernisasi ya. Iya. Jadi semua transaksi itu kan hampir bisa di tap. Pemerintah Kota Bandung juga sekarang khususnya Bapena ya, SKP Desa juga dalam upaya peningkatan optimalisasi penerimaan, kita ada alat yang namanya tapping box atau aplikasi. Nah, itu ditempel di server mereka. Jadi mereka itu tidak bisa membohongi berapa yang mereka dapatkan, itu kita bisa sadap. Ya itu boleh, menurut perwal itu boleh. Kita pasang alat sesuatu. Jadi kalau mereka
bilang omset saya 200 juta, ternyata kita pantau nih di alat kita itu 400 juta. Nah, itu nanti kita rekonsiliasi sama mereka. Jadi di kita 400, di sana 200 gitu. Ada perbedaan seperti ini gimana gitu. Jadi itu salah satu upaya kita untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak. Selain itu juga ada juga pengawasan juga dari bidang penindakan, pengawasan. Misalkan ini nih rame nih kafe tapi bayar pajaknya kecil nih. Nah, itu ada upaya juga kita ke sana survei, melihat sampai kita boleh kan dilindungi untuk melihat cash register itu boleh. Datang ke sana curiga nih, bayarnya sekian, coba cash registernya dilihat, itu boleh. Nah seperti itulah kira-kira. Nah, kira-kira kalau cara untuk menjadi wajib pajak daerah, terutama di Kota Bandung itu bagaimana, Pak? Yang pertama gini, wajib pajak itu kan perseorangan ataupun badan usaha ya, atau badan hukum ya, PTCV, itu tetap harus berkewajiban untuk menjadi wajib pajak daerah ketika mereka melakukan transaksi dan memungut tax dari customer. Kita sudah mengembangkan yang namanya sistem Esatria atau sistem pajak daerah. Wajib pajak bisa langsung mendaftarkan online. Nah, bisa mendaftarkan online, nanti didaftarkan simpel sekali di sana, hanya menginput KTP, password, nanti beberapa jam atau beberapa hari dikasih user passwordnya. Nah, setelah dapat user passwordnya, masuk ke aplikasi pajak daerah Kota Bandung. Nah, di sana tinggal input aja jenis usahanya apa, jenis pajaknya apa, apakah dia berbadan hukum atau perseorangan. Kalau restoran kan nanti ditanya berapa meja kursi, terus makanan, harga makanan paling rendah, paling tinggi berapa, minuman paling tinggi berapa, jumlah karyawan berapa, tentunya kan alamat dan lain-lain lah. Nah, setelah itu lengkap, diinput, disubmitkan, nah nanti nunggu ada petugas kita, tugas lapangan untuk melakukan BAP, untuk melakukan pengecekan apakah benar nggak yang diinput itu kan. Misalkan kalau misalkan benar sudah diinput, petugas kita itu berkewajiban memberikan tata cara pelaporan seperti apa, tata cara pembayaran seperti apa. Nah, setelah menjadi wajib pajak, ya itu punya kewajiban untuk melakukan pelaporan dan pembayaran. Seperti itu, simpel sekali lah kalau pajak daerah. Itu. Kalau di perpajakannya tersendiri, itu kira-kira untuk perhitungannya, kira-kira penggunaannya teknologi apa ya? Tadi kan Bapak nyebut bahwa pajak sekarang itu udah by system gitu keseluruhannya. Nah gini sejarahnya itu, dulu waktu ketika saya masuk kan wajib pajak tidak bisa melakukan pelaporan secara online, tapi wajib pajak datang sendiri ke kantor pajak gitu kan, dengan membawa selebaran laporan atau yang namanya SPTPD yang dilengkapi dengan daily sales report bulanan. Nah itu mereka datang, tugas kita nginput gitu kan, dan itu antri, apalagi tanggal jatuh tempo kan, misalkan dari tanggal 10 sampai tanggal 15 itu ngantri gitu kan. Nah tentunya kan kita harus berinovasi gimana caranya nih antrian itu tidak ada, malah kita punya tujuan jangan sampai wajib pajak itu datang ke kantor gitu kan, udah aja cukup di rumah atau di tempat usahanya dia mengklik gitu kan. Nah sekarang sudah dibangun itu, sudah dibangun, namanya aplikasinya Esatria .bapenda.bandung.go.id. Nah itu adalah aplikasi pajak daerah, di mana wajib pajak daerah cukup duduk manis di tempatnya masing-masing untuk melaporkan itu. Dan nanti apa itu kita verifikasi, kita berikan ID billing, mereka juga bisa membayar secara online. Lebih sekarang lebih praktis, semua serba daring gitu kan, untuk memudahkan mereka juga semua. Jadi sekarang alhamdulillah wajib pajak itu tidak ada yang datang untuk melakukan pelaporan. Ada juga 1-2, tapi itu bukan untuk melakukan pelaporan, tapi untuk mengetahui tata caranya gitu kan. Apalagi wajib pajak yang sudah tua itu kan dia tahu kan. Kita tetap
bantu, melayani ya. kita tetap bimbing seperti apa, seperti itu. Berarti untuk wajib pajak sekarang nggak ada ya alasan untuk nggak bayar pajak ya, karena daring juga udah bisa. Sudah bisa, Dan sudah mudah. saya mau nanya deh ini tentang isu software Cortex. Itu kan banyak yang bilang bahwa, apalagi developer ya ini, banyak yang bilang bahwa aplikasi tersebut tuh bermasalah gitu, jelek gitu. Padahal si vendor utamanya itu dari Big Four gitu. Itu bagaimana menurut pendapat Bapak? Kalau saya sendiri kan tidak berhubungan dengan Cortex. Oh tidak. Saya punya aplikasi tersendiri. Tapi yang jelas, yang namanya Cortex itu kan kelas nasional. Iya. Tentu tidak sembarangan juga pengembang itu. Kalaupun ada beberapa error itu mungkin itu dalam tahap maintenance aja, seperti itu. Dan tidak mungkin lah pengembang bisa ini error jelek gitu, enggak lah. Itu mungkin dalam tahap maintenance aja untuk kesempurnaan. Dan itu hal biasa lah. Yang namanya sistem di pusat itu kan dia mikirnya kan se-Indonesia. Dan itu banyak, kalau itu kan yang saya pahami itu banyak jenis pajaknya gitu kan. Ayatnya juga banyak gitu kan. Kalau pajak daerahnya simpel lah, gitu. Tidak terlalu mudah lah, seperti itu. Kalau untuk saat ini Pak kan pajak juga sesuai undang-undang kan, dan undang-undang Ya, berubah gitu ininya. betul. Nah, kalau untuk saat ini persentase yang ditariknya itu berapa ya kira-kira dari untuk F&B atau restoran? Restoran. Iya, restoran. Restoran itu pajaknya ditarik 10% 10. dari omset kotor, ya. Dari omset kotor. Jadi pendapatan restoran itu misalkan 2 juta dikali 10% berarti 20 juta per bulan. Dan itu dibayarkan langsung ke Bank Jabar, karena pemerintah kota itu sekarang tidak menerima lagi pembayaran secara cash dari wajib pajak, karena untuk transparansi kewajib pajak. Jadi pemerintah kota itu cukup mengeluarkan yang namanya nomor bayar aja. Begitu wajib pajak dia melaporkan, kita menerbitkan nomor pajak atau ID billing. Nah, ID billing itu wajib pajak sendiri yang membayar ke Bank Jabar. Apakah itu dengan virtual account, pakai kris, atau dia langsung datang ke teller. Seperti itu mekanisme pembayaran. Seperti itu. Ya. Nah, kira-kira si uang yang kami ingin tahu ya, mungkin dari mahasiswa atau mungkin mewakili masyarakat gitu. Uang persentase itu dari persentase itu digunakan untuk apa gitu di negara, di daerah, terutama daerah. Uang itu Kota kan masuk ke Bank Jabar nih sebagai PAD ya, pendapatan asli daerah. Itu dikumpulin tuh kan dari pajak restoran sekian ratus miliar, pajak hotel sekian ratus miliar, semua sampai terkumpul kan. Target kita kurang lebih 2, sekian triliun ya dalam setahun. Nah itu dikumpulkan, nanti terus ada juga sumber pendapatan lain-lain kan, selain pajak. Terus ada juga uang dari pembagian hasil dari pusat itu kan, dikumpulin. Nah itu untuk membiayai pembangunan. Contoh misalkan untuk biaya pendidikan nih sekian %, misalkan dari total itu. Untuk membangun jalan dengan leading sektornya, misalkan dinas Cipta Karya, untuk membangun jalan, membangun lampu-lampu lalu lintas dengan leading sektornya dinas perhubungan. Itu untuk pembangunan kota Bandung. Untuk proses alur tersebut, apakah suka ada kendala gitu dalam ininya, atau misal terintegrasi sistem gitu? Itu semua terintegrasi sistem. Sistem berarti ya? Sudah ada sistemnya. Dan itu dipantau sama pusat langsung. Semua sekarang by system. By system ya? Ya, by system. Mulai dari penerimaan laporan pajak, pembayaran pajak, sampai dengan pengawasan juga sekarang by system semua. Berarti kita untuk saat ini untuk memahami suatu proses alur dalam perpajakan tidak hanya berfokus dalam aturan dan undang-undang pajaknya saja, tetapi juga logik dan logika dalam sistem juga kita harus bisa memahaminya, karena untuk kedepannya kita tidak hanya bekerja dengan orang, tetapi juga untuk kita akan terus berkembang dalam pergerakan teknologi juga. Mungkin sekian
perbincangan kali ini saya dengan Bapak Sofyan. Ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi mahasiswa untuk level up karir mereka gitu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.